suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia,
Kak Aris sudah bergabung. Pak Agung sudah bergabung ya? Jam 12. Dimulai nggih Pak nggih? Bapak Ibu. Halo. Baik, sudah pukul 12. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Kombel Ngopi Santik, Bapak Agung Jaga Nugraha SPDSD. Yang kami hormati pemateri berbagi praktik baik Bapak Aris Bahtiar SPDSD. Yang kami hormati tim penyelenggara dan seluruh peserta berbagi praktik baik yang hadir di siang hari ini. Selamat siang dan selamat datang Bapak dan Ibu dalam berbagi praktik baik pemanfaatan custom instruction pada ChatGPT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kompetensi guru melalui saling belajar, saling berbagi, dan berkolaborasi bersama saya, Ibu Nurul Qamariah Faik, moderator pada siang hari ini, menyapa Bapak dan Ibu peserta room meeting berbagi praktik baik dan live YouTube channel komunitas belajar ngopi cantik. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, opening speech atau prakata. Yang ketiga adalah penyampaian materi oleh narasumber dan dilanjutkan dengan tanya jawab serta penutup. Baik, Bapak Ibu guru, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai, Bapak Ibu. Dan saat proses kegiatan peserta diharapkan on kamera, nggih, diharapkan. Kalau memang tidak bisa on kamera, nggih, mboten napa-napa. Apabila ingin bertanya, boleh raise hand dan open mic atau melalui kolom chat boleh, nanti disediakan juga ada dari Padlet dan dipersilahkan oleh moderator.
Setelah selesai kegiatan, mohon tidak lupa untuk mengisi link presensi. Baik, acara selanjutnya yaitu opening speech atau prakata yang akan disampaikan oleh Ketua Kombel Ngopi Santik, Bapak Agung Jaga Nugraha, SPDSD. Kepada beliau, waktu dan layar saya persilahkan. Oke. Terima kasih Mbak Faik selaku host di sini. Selamat siang Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Selamat siang. Siang, Alhamdulillah Siang, baik. Alhamdulillah baik. Oke. Yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman ngopisan semua. Kami menyebutnya teman-teman ngopi santai ini ngopisan Bapak Ibu. Terus pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita diberi kesehatan dan bisa berkumpul di diskusi yang keren ini. Karena untuk teman-teman ngopisan ini kali ini saya akan spesial mengundangkan Pak Aris ya. Ya, beliau adalah guru dari SDN Kanigaran 1, juga seorang guru penggerak angkatan 6. Beliau juga sebagai pengajar praktik nanti di angkatan 10, pengajar praktik saya. Dan tentunya beliau juga menjabat sebagai wakil ketua komunitas guru penggerak Kota Probolinggo. Terus beliau nanti akan membagikan ilmu yang sangat, ya mungkin sekarang sangat kita butuhkan di era modern seperti sekarang Bapak Ibu ya. Yang juga berhubungan dengan teknologi. Nanti ini diskusi ini, praktik baik ini kita beri tajuk kan pemanfaatan custom interaction pada ChatGPT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Terus kemudian yang kedua, salawat dan salam kita curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas jasa beliau kita bisa mendapatkan pencerahan dalam kehidupan baik di dunia serta di akhir nanti. Yang terhormat teman-teman kebisan semua yang penuh semangat dan kebersamaan, itu yang perlu kita tekankan di sini ya. Kita bisa berinovasi di sini, berkolaborasi, berbagi dan lain sebagainya. Dalam suasana yang penuh berkah ini, saya merasa rendah hati dan bersyukur dapat bicara dengan jenengan semua. Baik yang sudah bisa kasih link nanti di sela-sela acara nanti ya. Terus di sini saya ingin bicara tentang bagaimana teknologi dapat menjadi mitra setia dalam proses pembelajaran ya. Khususnya karena dalam kegiatan ini kita akan mengeksplorasi custom instruction di ChatGPT. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar sekarang mungkin ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin hanya ngetik aja, pas ketika diatur hasilnya tidak sesuai. Nah itu nanti akan dijelaskan sama Pak Aris. Nah ChatGPT ini, teknologi ini bukan sekedar alat Bapak Ibu, tetapi juga sebuah jendela menuju pengetahuan yang lebih dalam. Dalam dunia yang terus berkembang, kita juga perlu memahami bahwa pendidikan tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik ya, tapi juga dunia maya. Anak-anak kan sering pakai HP itu ya. Terus ChatGPT dengan kecerdasan buatan yang dimilikinya, itu membuka peluang baru bagi kita. Terus dengan custom instruction nanti, kita dapat mengarahkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Nanti akan dijelaskan sama Pak Aris. Kita dapat menyesuaikan materi, memberikan penjelasan yang lebih dalam, dan tentunya proses akhir juga untuk memastikan setiap siswa, kita kan nanti merancang ya. Jadi setiap siswa merasa untuk didengar. Namun mari kita harus selalu ingat ya bahwa teknologi itu hanya alat. Jadi sejauh mana kita memanfaatkannya dengan bijaksana, itulah yang akan menentukan hasilnya. Jadi seperti pisau bermata dua ya. Kalau kita gunakan dengan baik, ya hasilnya nanti pasti baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Mari kita jadikan ChatGPT ini sebagai sahabat, sebagai asisten, sebagai co-pilot kalau kita di Bing itu ya namanya ya. Co-pilot itu hanya membantu tugas-tugas kita. Bukan sebagai pengganti interaksi antara guru dengan siswanya. Jadi ketika jenengan sudah tahu ChatGPT, ya jenengan kasih ke muridnya tugas kerjakan ChatGPT, bukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus cari tantangan yang lebih. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu berpikir seperti itu, menurut saya itu adalah sebuah miskonsepsi yang selama ini sering berseliweran di media sosial. Seperti misalkan contohnya cara membuat modul, tapi di sini modulnya kan kita yang tahu.
kondisi siswa kita yang tahu. Kalau kita cari gampangnya kita download aja di internet banyak sebenarnya. Tapi kalau dengan GPT, dengan kita sebagai pilotnya, GPT sebagai co-pilotnya, ya insya Allah kita pasti akan lebih mendalam lagi ke siswa-siswa kita. Kemudian teman-teman, saya hanya ingin titip pesan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman, mari kita selalu mengingat bahwa ilmu tidak pernah berhenti berkembang. Seperti air yang mengalir, pengetahuan juga terus mengalir. Jadilah seperti pohon yang akarnya kuat, tetapi daunnya selalu merangkak ke atas mencari cahaya. Belajar yang tekun, beradaptasilah dengan perubahan, jadilah pelajar sepanjang hayat. Jadi pelajar itu tidak hanya siswa kita, tetapi kita sendiri juga sebagai pelajar. Karena hanya dengan belajar hal-hal baru, kita dapat menghadapi masa depan dengan percaya diri dan bijaksana demi siswa kita. Dan demi kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya Kota Probolinggo tercinta. Teruslah belajar, dan semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Semoga pesan ini menginspirasi kita untuk terus belajar dan berkembang. Saya ada sedikit pantun, Ibu. Pergi ke pasar membeli mangga. Buah duku enak rasanya. Belajar dengan gembira, sebab ilmu tidak pernah ada batasnya. Sekian dari saya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, sudah siap untuk mengikuti kegiatan presentasi dari Bapak Aris Bahtiar? Sudah semangat nggih? Namun sebelumnya saya perkenalkan lagi siapa Bapak Aris Bahtiar itu. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Saya perkenalkan lagi. Bapak Ibu, beliau merupakan guru SD dari SD Negeri Kanigaran 1. Beliau juga guru penggerak angkatan ke-6 dari Kota Probolinggo dan juga Wakil Ketua KGPGP Kota Probolinggo. Baik, langsung saja Bapak Aris. Assalamualaikum Bapak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Aris yang hari ini? Semangat ya Pak Aris, ge? Ketemu Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah. Rabbil alamin. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Komunitas belajar ngopi Santik ya di Kecamatan Kademangan. Oke. Ya, alhamdulillah. Monggo langsung saja Bapak untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Monggo waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Sudah tampil di layar nggih? Sudah Bapak. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia kawan-kawan semuanya. Anggota komunitas belajar di Kecamatan Kademangan yang tergabung dalam komunitas belajar ngopi Santik. Dan tak lupa kepada yang terhormat Bapak Ketua apa Bapak siapa nih? Bapak Koordinator, Bapak Ketua, Bapak Wakil. kalau saya lihat statusnya nanti kok mau dilawan semuanya. Aduh. Di statusnya. Single fighter. Suatu ini single loh, fighter. Iya, single fighter ya. Tapi kan bukan single father ya. Oke, baik. Bapak Ibu semuanya, senang rasanya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di sini. Ada yang sebagian besar saya kenal dan juga ada yang sebagian besar saya ya kalau di jalan pernah lihat lah gitu. Nah ini merupakan kesempatan baik bagi kita semuanya, saya juga Bapak Ibu sekalian, untuk tambah mengenal dan belajar tentang hasanah teknologi informatika di dunia ini yang
perkembangannya semakin besar, Bapak Ibu. Jadi ada gini ya, ada semacam apa namanya itu kayak konspirasi ya, kayak teori konspirasi bahwasanya ketika COVID kemarin itu sebenarnya COVID itu bukan merupakan pandemi, tapi sebuah percepatan teknologi. Jadi percepatan teknologi bagi seluruh umat manusia, Bapak Ibu, lewat adanya pandemi COVID itu. Kalau dirasakan memang menurut ilmuwan bahwasanya sebenarnya teknologi manusia itu pada saat ini teknologi manusia itu 15 tahun lebih cepat daripada yang seharusnya. Nah, ini sekedar teori konspirasi ya. Nah, dengan kegiatan dengan ya hasanah seperti itu, sepertinya memang kita harus ngejar, Bapak Ibu. Kita sebagai guru ya, kita sebagai guru yang notabene mempunyai siswa-siswi yang sangat ini ya, kalau sekarang itu siswa-siswi kita itu sangat up to date sekali. Saya aja kalau di sekolah malah ditanya yang aneh-aneh tentang pilkada ini. Saya ketawa aja. Ya ini karena anak-anak itu update-nya sangat cepat sekali, Bapak Ibu. Maka dari itu tidak ada salahnya kita sebagai guru ya kita kejar itu dalam artian berlari untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi agar nantinya kita semua bisa ini ya, bisa lebih pandai lah dari murid kita gitu. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi judul kegiatan hari ini ya berbagi praktik baik tentang pemanfaatan custom instruction pada ChatGPT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, apa yang akan kita lalui hari ini? Yang pertama adalah perkenalan, kemudian nanti ada situasi, kemudian ada tantangan, ada aksi, ada praktik, dan ada refleksi tentang pemanfaatan custom instruction pada ChatGPT itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kepada siswa. Baik, untuk perkenalan ya ini saya coba perkenalkan diri saya. Jadi nama saya Aris Baktiar, saya bekerja di SD Kanigaran 1, Bapak Ibu. Alamat saya di Perumgeria Prasaja Mulia, EE08, itu di Kelurahan Karenglor ya, Kecamatan Kedopok. Kemudian pengalaman saya, Bapak Ibu bisa baca di situ. Jadi ada beberapa yang sudah saya lakukan untuk peningkatan diri saya sendiri maupun untuk teman-teman lainnya. Dan sekedar ini ya ralat ya tadi mohon maaf di komunitas guru penggerak itu saya bukan wakil, saya sekretarisnya. Okay. Saya mohon maaf Bapak. Iya, enggak apa-apa Ibu. Saya itu sekretaris komunitas guru penggerak Kota Probolinggo tahun 2024 sampai 2025. Memang kalau di komunitas guru penggerak itu menjabatnya hanya 2 tahun, setelah itu diganti oleh anggota lainnya. Dan kemarin saya juga sudah mengikuti kegiatan pengajar praktik PGP Angkatan 10 yang insya Allah nanti membersamai teman-teman yang Angkatan 10 termasuk juga Pak Agung. Baik, sebelum itu ini ya karena ini siang hari ya, mungkin kita bisa ice breaking dulu Bapak Ibu ya. Ice breaking kita ya. Ice breaking kita yang ini ya, yang enteng-enteng aja ya. Jadi nanti saya akan menunjukkan sebuah gambar. Nanti Bapak Ibu resen, kemudian bisa minta tolong kepada Ibu Nurul Komaria untuk ini ya, untuk siapa yang resen dulu nanti bisa menjawab. Oke. Silakan kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepet-cepetan nggih. Ya, silakan. Kira-kira apa itu? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Yang bisa resen? Gajah. Iya. Ya, ini Mas Arif ini sudah menjawab ya. Ini tapi tidak mengikuti peraturan ini. Seharusnya resen dulu. Enggak apa-apa. Resen dulu, Pak. Iya, resen dulu dong. Acung Mbak Arif.
Ya, Pak Denny juga ya. Mohon maaf. Oke, jadi jawabannya pertama benar ya, gajah ya. Sekarang kita ke berikutnya. Kira-kira gambar apakah ini? Ya. Monggo, Pak Arif. Oh. Kira-kira gambar apa ini, Bapak Ibu? Iya. Mungkin Harimau. Oh iya, Pak Arif lagi. Ya, Pak Arif sudah 2-0. Oke, harimau. Monggo ya. Bapak Ibu. Ya. Harimau. Ya, harimau. Oke. Monggo. Kesian Pak Arif ya. Ya. Mungkin untuk yang terakhir Pak Arif, kalau sudah jawab 2, tolong memberi kesempatan yang lainnya ya Pak Arif ya. Sebagai guru kita harus ini ya. Sebagai guru kita harus memberikan kesempatan yang lainnya untuk menjawab ya. Ini Pak Arif ini IQ-nya sudah di atas 250 ini kayaknya. Dan baterainya masih penuh. Mungkin Bapak Ibu yang lain ya bisa menjawab ini ya. Ya, kita coba ya. Silakan Bapak Ibu. Kira-kira apa? Raise hand dulu. Monggo, siapa ini? Kira-kira apa itu jawabannya Bapak Ibu? Ya. Bu Erlina? Wah, masa Pak Arif lagi yang suruh jawab? Jangkrik. Ya? Jangkrik. Alhamdulillah ya. Itu jawabannya Bapak Ibu ya. Itu jawabannya jangkrik ya. Jadi 3 itu. Tepuk tangan. 3 itu. Nanti hadiahnya bisa diambil di rumahnya Pak Arif ya. Iya. Dapat gelas piring cantik. Iya, dapat. Masih Pak Arif. Iya. Terima kasih Pak hadiahnya Pak. Iya, sama-sama Pak. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi dalam berbagai praktek baik ini saya sudah menunjuk beberapa hal. Yang pertama adalah ini. Jadi situasi ya. Latar belakang apa yang melatar belakangi saya melakukan praktek baik ini? Yang pertama adalah perangkat ajar yang sudah dicetak itu kurang sesuai dengan kondisi dan gaya mengajar guru di kelas sehingga hanya berfungsi sebagai laporan belaka. Ini tidak menutup kemungkinan 90% dari kita melakukan ini Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah diminta untuk membuat administrasi kelas, kita mungkin cari di internet, pinjam sana sini, kemudian kita find and replace, kemudian kita cetak. Setelah kita cetak, apa yang terjadi? Kertas itu hasil pengeluaran dari bos ataupun bosda itu hanya terparkir di meja guru dan tidak pernah digunakan sebagai pedoman dalam pembelajaran. Padahal apa yang menyebabkan suksesnya pembelajaran ya merupakan hasil dari rencana pembelajaran yang baik, rencana pembelajaran yang sesuai, yang memenuhi kebutuhan siswa, yang sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti itu. Kemudian latar belakang yang kedua adalah pembelajaran siswa kurang terarah dan cenderung tidak menarik serta tidak memfasilitasi gaya belajar karena guru tidak memiliki rencana pembelajaran yang sesuai. Ini ya sebenarnya latar belakangnya hampir mirip lah ya. Jadi apa yang kita cetak pada rencana pembelajaran itu kita coba buka, kita coba baca, ternyata kok murid saya seperti ini, kok tidak sesuai, akhirnya ditutup kembali dan tetap terparkir di meja guru. Kemudian praktek ini penting dilakukan karena apa? Karena dapat dijadikan contoh penerapan pembelajaran inovatif oleh para guru di sekolah yang ingin memanfaatkan media teknologi dalam mengajar. Yang berikutnya adalah pembelajaran ini diharapkan berpusat kepada siswa. Sehingga pengetahuan dari proses belajar dalam kelas bisa lebih sesuai, efektif dan berkualitas. Saya lanjutkan Bapak Ibu semuanya ya. Kemudian tantangan. Apa saja yang menjadi analisis masalah dan tantangan untuk mencapai tujuan tersebut?
Jadi analisis masalahnya adalah guru lebih mementingkan penyampaian materi ajar dan target yang telah ditetapkan daripada pengetahuan yang bisa didapatkan oleh murid. Kembali lagi, penekanannya pada rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran kita, karena kita menyadur dari orang lain, tinggal find and replace saja, akhirnya yang terjadi apa? Tidak sesuai dengan kondisi di dalam kelas. Kemudian yang kedua, metode mengajar guru masih menggunakan cara lama, yaitu ceramah dan diskusi. Tidak ada yang salah dengan ceramah dan diskusi, tapi sebaiknya metode ini digunakan sebagai pelengkap hasanah pengetahuan siswa apabila siswa itu ketika sudah diberikan pembelajaran, contohnya pembelajaran berdiferensiasi, siswa itu masih tidak memahami, maka sebagai pelengkap kita melakukan metode ceramah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, RPP yang sudah dicetak guru tidak sesuai dengan kondisi di sekolah dan gaya belajar siswa. Ini yang tadi saya sampaikan. Kemudian tantangannya adalah yang pertama, satu, guru harus belajar menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai agar siswa bisa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini nanti ya kita sebagai guru ya tidak menutup kemungkinan, terutama sebagai contoh saya guru lama ya. Guru lama ini ketika D2 dulu, S1 dulu banyak yang dipelajari gitu. Tapi dengan seiringnya waktu banyak hal juga yang masuk ke dalam otak, akhirnya apa? Akhirnya ilmu-ilmu tersebut kadang ingat, kadang lupa, sehingga penerapannya di dalam kelas juga kurang maksimal. Nah, ini kita bisa coba apa ya namanya, diakali lah dengan bantuan ChatGPT ini nantinya. Kemudian yang kedua, guru harus terus meningkatkan diri dengan belajar sesuatu yang baru serta berani mencoba ilmu baru untuk memperluas pengetahuannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ini hal yang seharusnya kita lakukan karena apa? Karena kalau apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ya, mengajar murid itu harus sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Jadi apa yang mereka zaman apa yang mereka lalui sekarang, yaitu yang kita coba ajarkan kepada mereka, bukan zaman kita. Zaman kita ketika kita mempunyai guru yang keras, yang suka mukul, dan kita juga tidak punya gadget dan lain sebagainya, kita ya saja mengikuti. Tapi ketika sekarang ini sudah zamannya teknologi informatika, ya kita ikuti apa yang menjadi zamannya siswa. Kemudian tentang kodrat alam itu seperti ini. Kodrat alam itu apa sih, kondisi apa di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya. Itu yang kita jadikan bahan pembelajaran. Semisal kalau di buku ya, kalau di buku kan biasanya kan contoh-contohnya itu di Jakarta, di Ternate, di Sumatera. Kenapa kita tidak membuat sendiri bacaan-bacaan yang ada di sekitar kita sesuai dengan kondisi alam, kondisi masyarakat dan lain sebagainya di sekitar siswa itu. Nah, ini nanti bisa dibantu oleh ChatGPT. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Oke. Ini ya, sekarang aksinya. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan. Nah, ini. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama ya tentu saja saya mencoba untuk mempelajari cara AI itu terutama di ChatGPT ya. Nah, ini sekedar pengetahuan saja kepada Bapak Ibu semuanya bahwasanya memang embahnya AI ya, embahnya AI. Kita bisa bicara embahnya AI. Embahnya AI itu adalah ChatGPT Bapak Ibu. Apapun dasar yang digunakan oleh AI
yang zaman sekarang, baik itu yang namanya Perplexity ataupun Resume PDF ataupun Copilot ataupun lain sebagainya, itu dasarnya ya ngambil datanya dan source code Dimatikan dulu, Ibu. ya, source code-nya itu dari ChatGPT ini. Jadi kelebihan juga dari ChatGPT ini adalah ChatGPT itu mempunyai yang namanya custom instruction. Itu kelebihannya. Kalau Yang sewa misalkan audionya dimatikan dulu, Ibu. Oke, mungkin dari Ibu penyelenggara bisa mute mungkin. Kalau bisa. Iya, terima kasih. Mbak operator. Iya. Baik. Saya lanjutkan ya. Nah, dalam proses mempelajari cara AI atau ChatGPT agar membantu dalam penyusunan belajar ini ya memang sistemnya ya trial and error Bapak Ibu. Jadi kita coba, kalau tidak cocok memang ya kita ulangi lagi, kalau tidak cocok kita ulangi lagi, kalau tidak cocok kita ulangi lagi, kalau tidak cocok kita ulangi lagi. Nah, ada caranya ketika kita sudah menemukan perintah yang pas dengan kita, maka kita bisa menaruh perintah-perintah itu ke dalam suatu kolom yang namanya custom instruction. Supaya apa? Ini supaya ChatGPT itu ingat bagaimana cara menjawab kita dalam persepsi menjawab, membantu kita, peran kita sebagai guru. Gitu. Seperti itu. Jadi custom instruction ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulang kembali. Contohnya dalam pembuatan perangkat pembelajaran ya, yang nantinya akan kita ini ya, yang nantinya akan kita praktikkan bersama. Ini semisal Bapak Ibu memberikan 2 perintah kata aja kepada ChatGPT, maka dia akan menjawab dengan benar. Tapi tentu saja kita sudah memasukkan custom instruction-nya. Gitu. Jadi misalkan contoh ya, buatkan saya rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran ini, kemudian jamnya sekian, gitu. Maka dia akan langsung membuatkan. Nah itu kalau misalkan tidak menggunakan custom instruction, nantinya akan menyebabkan ChatGPT ini ngawur, Bapak Ibu. Ya, jadi ChatGPT ini ya merupakan kerjaan buatan, tapi memang kata kuncinya harus spesifik dalam memberikan perintah. Dan Bapak Ibu, ya ini kelihatannya kasar ya, kelihatannya kasar atau lain sebagainya. Tapi sebenarnya gini, ChatGPT itu tidak perlu dimintai tolong Bapak Ibu ya, karena ChatGPT itu ChatGPT itu ya kerjaan buatan yang hampir tidak memiliki perasaan. Kalaupun dia memiliki perasaan, dia di training oleh manusia. Jadi contohnya seperti ini, tolong buatkan gitu. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak kata kepada ChatGPT. Kita langsung aja buatkan saya ini gitu. Buatkan saya ini, dan tidak perlu ada kata-kata tolong buatkan gitu dan sebagainya. Memang ini kelihatan kasar, tapi ya kenyataannya seperti itu. Jadi ketika ChatGPT itu menerima perintah, dia akan membaca perintah yang ingin ChatGPT sampaikan itu adalah yang spesifik gitu. Spesifik aja, enggak usah basa-basi gitu. Saya bukan manusia gitu maksudnya. Ya, begitu. Jadi ketika kita mulai memberikan perintah, ya itu, lakukanlah secara spesifik. Dan kalau itu tidak berhasil, ulangi lagi, cari kata-kata lain yang sekiranya sesuai. Baik, saya lanjutkan. Nah, tentu saja ketika selesai meminta bantuan ChatGPT untuk membuat perangkat pembelajaran, ya kita tidak bisa menggunakan itu mentah-mentah seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keterbatasan ChatGPT juga ada. Dia akan memberikan semacam jawaban yang spesifik juga gitu. Pendek-pendek, singkat gitu. Walaupun kita bisa meminta ChatGPT untuk menjelaskan apa yang dia tuliskan gitu. Tapi inilah letak kita sebagai guru, bagaimana kita
sudah mendapatkan dasar dari yang dibuat ChatGPT itu untuk mengembangkan kemampuan kita dalam membuat perangkat ajar. Nah, ini kesempatan kita untuk berlatih membuat perangkat ajar dari perangkat ajar yang sudah diberikan ChatGPT. Karena yang diberikan yaitu tadi secara singkat-singkat dan spesifik. Gitu. Nah, semisal kita tidak puas dengan jawaban ChatGPT, kita bisa meminta untuk regenerate respon lagi atau membuat respon lainnya. Kemudian aksi saya yang berikutnya adalah tentu saja ketika saya sudah melakukan penyesuaian, saya mempraktikkan hasil pembuatan rencana pembelajaran di kelas ini, di kelas ya. Apakah itu berhasil ataupun tidak berhasil, nantinya saya melakukan evaluasi pada perangkat ajar yang sudah dibuat. Itu Bapak Ibu. Nah, ini merupakan aksi dari saya ya. Kemudian sebentar lagi kita akan melakukan praktik. Jadi praktik pada ChatGPT-nya. Sedapat mungkin Bapak Ibu bisa membuka juga. Jadi sedapat mungkin Bapak Ibu bisa membuka juga ChatGPT yang ada di laptop Bapak Ibu, dan semoga saja Bapak Ibu semua sudah ini ya, apa namanya itu, sudah login ya, sudah login, sudah mendaftar. Mungkin kita langsung bisa beralih kepada halaman web ChatGPT-nya. Bentar, saya siapkan dulu. Ya. Ya. Baik, saya beralih kepada ChatGPT-nya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Bapak Ibu semua bisa langsung praktik ya. Praktik tentang cara personalisasi di custom instruction-nya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan manfaat dari kegiatan berbagi praktik baik ini dengan cara membuka Chrome masing-masing ataupun Edge dan sebagainya, browser masing-masing. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita Bapak Ibu membuka ini ya, membuka browser, kemudian kita ketik saja ChatGPT gitu. Maka akan muncul chatopenai.com. Kemudian kita akan dihadapkan seperti ini. Kalau Bapak Ibu memang belum sign up, silakan sign up dulu, mendaftar. Kalau sudah, langsung aja login. Saya akan klik login Bapak Ibu. Nah, di sini ada continue with Google. Lanjutkan dengan Google. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih mana yang Bapak Ibu inginkan, akun yang sudah terdaftar di ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi tampilan awal ChatGPT itu seperti ini. Dan Bapak Ibu kalau perhatikan di sini, ini adalah ChatGPT 3,5. Kalau Bapak Ibu klik di sebelah atas ini ada GPT 4. Apa perbedaan GPT 3.5 dan GPT 4? GPT 3.5 itu menjawab dengan database yang sudah ada di servernya. Tetapi ketika kita menggunakan GPT 4, dia akan menjawab database, kemudian dia juga bisa mencari di internet jawaban itu, dan dia juga bisa mengenerate atau menghasilkan gambar-gambar yang ingin kita buat, kita minta tolong, kita dan semacamnya itulah. Nah, untuk berlangganan ini ya memang tidak murah Bapak Ibu ya. Untuk berlangganan GPT 4 ini 1 bulannya itu kurang lebih kalau dikurskan di rupiah itu kalau tidak salah 299. Jadi 300.000 untuk berlangganan GPT 4 ini. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu merupakan ini ya, misalkan konten kreator dan lain sebagainya ya, untuk bisa maksimal ya memang pakai GPT 4. Tapi ada lagi alternatifnya yaitu Copilot.
Namun Copilot ini seperti yang saya sampaikan tadi tetap ngambilnya dari ChatGPT 3.5 dan 4 juga bisa dipilih. Kekurangannya bahwasanya Copilot itu tidak punya fitur personalisasi seperti custom instruction itu. Nah, saya lanjutkan. Sekarang kita menuju tentang bagaimana kita melakukan personalisasi diri kita sebagai guru agar ChatGPT nantinya bisa mengingat-ingat jawaban apa yang kita inginkan dari ChatGPT itu. Sekarang kalau Bapak Ibu perhatikan di bawah sini, di sini ada akun saya ya, menu akun. Kalau Bapak Ibu klik di sini, kemudian nanti ada perintah setting, kemudian ada logout, dan di atas ini ada custom instruction Bapak Ibu. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini ya, ini saya sudah buatkan. Saya akan coba copy ya. Saya coba copy, kemudian saya akan buka di mana ya? Oh ini. Saya akan buka di dokumen di Google Doc. Saya akan jelaskan atau baca. Nah ini. Jadi pada kolom yang pertama ini Bapak Ibu ya, ChatGPT itu menanyakan apa yang kamu ingin atau kamu suka ChatGPT itu ketahui tentang dirimu untuk memberikan respon yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu sampaikan di sini, misalkan apapun itu sudah, apapun itu, walaupun Bapak Ibu seorang YouTuber misalkan, Bapak Ibu sampaikan di sini agar ChatGPT bisa melakukan personalisasi pada jawaban itu. Nah ini saya coba ini ya. Saya coba buka di sini, saya besarkan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, mohon maaf sih, bentar, salah membesarkan ini. Ya ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini ada beberapa karakter yang saya tuliskan supaya ChatGPT itu memahami siapa diri saya. Yang pertama, saya guru kelas 3 di sekolah dasar dengan murid berusia 8 sampai 10 tahun. Nah, ini penting. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kita minta ChatGPT itu membuatkan soal, dia akan membuatkan soal secara umum. Nah, bagaimana kita bisa mempersonalisasi biar dia tahu kalau kita soalnya itu untuk anak-anak? Ya kita tuliskan seperti ini di bagian sini. Nah, di bagian kolom atas. Yang kedua adalah, nah ini bahasa Indonesia. Ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa saya adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa saya adalah bahasa Indonesia. Kalau kita menuliskan, kalau kita tidak menuliskan ini Bapak Ibu, kadang-kadang dia akan menjawab dalam bahasa Inggris. Dan perlu Bapak Ibu ketahui ya bahwasannya GPT ini mampu menjawab, mampu mentranslate atau menerjemahkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ke dalam bahasa Jawa yang lebih akurat daripada translate bahasa Jawa di internet lainnya. Ini. Jadi saya juga pernah kan nyoba-nyoba ya. Ini saya meskipun orang Jawa juga ya mohon maaf, enggak Jawani juga. Jadi saya kadang-kadang minta bantuan ChatGPT untuk menjelaskan kata-kata sulit ya, kata-kata sulit. Dan itu ChatGPT menjawab dengan agak akurat lah, meskipun melenceng-melenceng sedikit, tapi dia lebih akurat daripada jawaban dari website-website yang ada translate bahasa Jawa itu. Bisa Bapak Ibu coba nanti. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang. Nah, ini latar belakang pendidikan. Saya memiliki gelar sarjana pendidikan. Kalau Bapak Ibu biasanya S1 ya ini ya. Kalau S2 berarti pasca sarjana. Maaf kalau saya salah tadi. Kemudian tujuan, nah ini tujuannya apa? Tujuan saya adalah mendorong siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, kompeten, dan berperilaku sesuai profil pelajar Pancasila, memberi pengalaman belajar yang kuat,
karakternya, serta menginspirasi kontribusi pada lingkungan. Ini saya ambil pada ini tujuan P5 Bapak Ibu. Jadi saya ambil dari tujuan P5 karena tujuan P5 itu panjang ya. Akhirnya saya ringkas jadi seperti ini. Kemudian mengajar. Metode mengajarnya adalah metode berdiferensiasi dengan pendekatan saintifik. Yang berikutnya adalah, nah ini misalkan Bapak, saya kembali lagi ke sini ya. Misalkan Bapak Ibu ingin merubah ini, metode belajar dan lain sebagainya ini, itu bisa Bapak Ibu. Jadi atau pengen dispesifikasi, berdiferensiasi apa? Konten, produk, ya, dan sebagainya itu bisa. Kemudian misalkan kebutuhannya, ya, kebutuhan siswa apa, minat, ya, kemudian gaya belajar dan sebagainya bisa. Asalkan Bapak Ibu ingat bahwasanya kotak ini itu mempunyai batasan yaitu 1.500 karakter, ya, huruf berarti ya, 1.500 huruf. Baik, saya lanjutkan. Kemudian prinsip. Nah, ini prinsip pembelajarannya adalah prinsip holistik, kontekstual, berfokus pada peserta didik dan eksploratif. Ini juga saya ambil dari literatur di P5 Bapak Ibu ya. Jadi guru dalam P5 itu harus memiliki prinsip pembelajaran holistik, kontekstual, berfokus pada peserta didik dan eksploratif. Nah, untuk gaya belajar, ini maksud saya bukan gaya belajar ini adalah kebutuhan ya. Kebutuhan belajar siswa, saya memilih gaya belajar. Gaya belajar di sini adalah visual, auditory, dan kinestetik. Kenapa saya memilih ini? Karena memang kalau di SD itu cenderung kepada kebutuhan siswa yang gaya belajar Bapak Ibu ya. Kalau untuk minat mungkin melalui pendidikan di SMP ya. Jadi saya memilih kebutuhan siswa itu melalui gaya belajarnya. Kemudian berikutnya adalah preferensi. Nah, ini maksudnya preferensi ini apa? Saya sering menggunakan Google Classroom, YouTube, Quizzes, dan Google Site. Kemudian gaya komunikasi adalah jujur, tegas, menghargai perasaan murid, ekspresi kebutuhan dan ide murid dengan memperhatikan hak mereka. Ini adalah gaya komunikasi asertif Bapak Ibu. Jadi kan kalau gaya komunikasi itu kan ada agresif, asertif, dan lagi satunya itu. Nah, saya memilih yang asertif. Seperti ini. Kemudian, kalau Bapak Ibu sudah mengetik ini semua dan Bapak Ibu rasa ada yang perlu ditambahkan tentang karakteristik Bapak Ibu, silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Pada kolom pertama ini perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya ini adalah karakteristik Bapak Ibu, bukan cara Bapak Ibu meminta ChatGPT untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Nanti itu ada di kolom kedua. Jadi yang pertama ini adalah karakteristik kita sampaikan kepada ChatGPT seperti apa kita. Kemudian yang berikutnya adalah ini, bagaimana kamu ingin ChatGPT untuk merespon. Oh ya, terima kasih Bu Fahmi. Bisa di-share di sini. Oke. Jadi di-share di sini apa bisa ini ya? Apa bisa penuh? Oh, anu aja. Dokumennya aja saya share ya. Saya share dokumennya aja. Saya share dokumennya. Oke. Ini ya. Oke. Silakan Bapak Ibu lihat di chat untuk membuka dokumen saya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ya.
Kemudian yang berikutnya adalah kolom yang berikutnya ya. How would you like ya ChatGPT to respond? Bagaimana kamu ingin ChatGPT untuk merespon kamu? Nah, disinilah saya mencantumkan beberapa hal yang memang agak panjang, tapi mari kita explore supaya nantinya kita mudah memberikan perintah pada ChatGPT ini dalam mempermudah kita membuat perangkat pembelajaran apapun itu. Nah, yang pertama adalah format tanggapan ya. Berikan tanggapan yang jelas, teratur dan rangkum poin penting di awal. Ini. Kemudian nada. Nah, ini pertahankan sikap ramah, hormat dan konstruktif. Jadi nanti ChatGPT bisa diajari seperti itu. Tolong kalau jawab ramah, hormat dan konstruktif. Kita bisa coba tambahkan lagi misalkan singkat pada jelas gitu. Bisa dia akan menjawab seperti itu. Gitu. Atau mungkin kita bisa nadanya jawab dengan santai dan agak lebay gitu misalkan. Dia akan menjawab sesuai dengan yang kita taruh di situ. Tulis. Kayaknya Pak Denny itu Pak lebay. Iya. Oke. Kemudian ini ya. Saya lanjutkan ya. Untuk pertanyaannya nanti aja di belakang. Alay. Iya. Pak Denny masih menyimak Pak Denny ya? Oh, sangat menyimak. Ya. Dengan kopi. Bentar Ibu, saya mau ngopi dulu ya. Oh, monggo Bapak. Mau dong kopinya. Ngopi Pak Denny. Udah deh. Kan ini Sesuai dengan komunitas belajarnya Pak Ibu ya. Jadi iya, ini ngopi kita santai. sambil belajar kita juga ngopi. Santai. Ya, ngopi santai. Okay. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Untuk tingkat detail ya, saya menginginkan penjelasan rinci dan contoh relevan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menginginkan, misalnya gini, misalnya Bapak Ibu punya sebuah bacaan, kemudian Bapak Ibu copy paste di ChatGPT, kemudian resume bacaan di atas, maka dia akan melakukan penjelasan secara rinci dengan contoh-contoh relevan dari itu, dari bacaan itu, seperti itu. Nah, yang paling penting ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah yang berikutnya ini. Nah, ini nantinya akan memudahkan kita dengan 2 kalimat saja kita sudah bisa membuat perangkat ajar dan tidak perlu mengulang-ulang kembali apa yang kita suruh kepada ChatGPT. Ini yang harus Bapak Ibu masukkan sebenarnya kepada itu tadi, yang ini. How would you like ChatGPT to respond itu tadi. Nah, ini silakan dimasukkan. Susunan langkah pembelajaran ya. Jadi ketika kita meminta dia membuat langkah pembelajaran, kata kuncinya adalah langkah pembelajaran, maka yang pertama itu kita meminta dia susunannya adalah tujuan pembelajaran. Dia akan membuatkan. Kemudian yang kedua adalah langkah-langkah dengan metode berdiferensiasi. Apakah ini wajib? Tidak wajib. Kalau Bapak Ibu punya metode yang lain, ya silakan Bapak Ibu masukkan di sini. Tapi saya memang lebih suka dengan ini, berdiferensiasi ini dengan gaya belajar visual, auditory, kinestetik ini. Seperti itu. Ya. Perkara nanti berdiferensi konten dan lain sebagainya itu bisalah kita tambahkan lah ya. Jadi gaya belajarnya ya mungkin ini lebih tepatnya ini gaya belajar ya. Saya coba dengan gaya belajar dengan gaya belajar. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan di sini metode berdiferensiasi tadi itu juga tidak masalah ya. Tapi Bapak Ibu bisa masukkan ini, bisa masukkan berdiferensiasi yang bagaimana gitu. Apa berdiferensiasi kok lali wis. Ada konten, ada produk, ya. Apa satunya?
Apa ya satunya ya? Kok lupa saya sebentar. Proses, Pak. Iya, terima kasih sudah dibantu. Ya, konten, produk, dan proses seperti itu. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa, misalkan metode berdiferensiasi, konten, produk, dan proses. Seperti itu. Untuk sementara ini saya coba dengan ini ya, gaya belajar seperti ini. Dengan pendekatan saintifik tentunya. Ini selalu ada pada langkah-langkah pembelajaran, walaupun tidak wajib. Kemudian di sini ada yang ketiga adalah rencana asesmen di awal beserta instrumen dan cara penilaiannya. Itu ya. Rencana asesmen awal beserta instrumen penilaiannya nanti akan dibuatkan. Bagaimana bentuknya itu insya Allah hanya secara rinci. Nanti Bapak Ibu bisa minta penjelasan lebih lanjut kepada ChatGPT alurnya bagaimana. Kemudian yang keempat, rencana asesmen akhir untuk memeriksa ketercapaian tujuan dengan instrumen dan metode penilaian. Dan yang kelima adalah bahan ajar seperti bacaan, lembar kegiatan, video, atau tautan situs web yang perlu dipelajari siswa. Tapi ini Bapak Ibu ya, untuk yang ini memang kalau kita punya yang ChatGPT Plus ya, yang Pro tadi itu atau yang Plus tadi itu, yang ChatGPT 4, ini nanti akan keluar bahan ajar yang sesuai. Tapi ketika kita pakai yang 3,5, insya Allah ya, karena ChatGPT itu punya keterbatasan, tidak bisa mengakses internet, maka dia akan menjawab seadanya. Seperti itu. Nah, kemudian saya berikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan ajar. Ini harap memperhatikan satu, relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memiliki aspek pengetahuan seperti fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga, mengandung materi keterampilan. Dan yang keempat, mematuhi prinsip konsistensi. Kemudian yang berikutnya adalah, lepas dari yang di atas sudah ya, periksa dan seimbangkan. Pastikan teori pedagogi atau tren teknologi pendidikan yang disebutkan berdasarkan penelitian terpercaya. Kemudian yang berikutnya adalah sumber dan referensi. Nah ini, kalau misalkan kita melampirkan seperti ini Bapak Ibu, nanti kita akan diberikan semacam apa ya, daftar pustaka oleh ChatGPT itu, di mana kita seharusnya mencari referensi itu. Nah, diberikan sedikit petunjuk daftar pustakanya seperti apa. Gunakan kutipan sumber ilmiah saat merujuk teori atau penelitian pendidikan. Dan yang berikutnya adalah tingkat kreativitas. Saya nilai ide inovatif yang menantang metode pengajaran tradisional. Ini sebenarnya kurang panjang ya. Saya menyukai nilai ide inovatif yang menantang. Kemudian pendekatan pemecahan masalah, terapkan pendekatan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan tujuan pedagogi jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang terakhir, preferensi bahasa. Saya ingin bahasa Indonesia yang standar dengan terminologi pendidikan yang sesuai. Ini saya coba copy ulang. Di sini. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah sudah mengisi yang di atas, kemudian kolom atas ini sudah terisi, kemudian kolom bawah ini juga sudah terisi, maka waktunya Bapak Ibu jangan lupa ditekan tombol ini, enable new chat, enable for new chat. Jadi untuk kolom 1 dan kolom 2 ini berpengaruh, nanti Bapak Ibu harus membuat chat baru atau new chat. Kemudian jangan lupa klik save. Oke, seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan ya. Semoga saja ini masih kuat bertahan Bapak Ibu ya, karena ini memang jam rawan ya. Ya Ibu Nurul, ini jam rawan sehingga. Siap Pak Aris. Ya. Semoga saja penjelasan saya tidak membuat ngantuk. Ini saya sebisa mungkin ngelucu ini. Tapi memang orangnya memang tidak lucu memang Bapak Ibu. Ya mohon maaf ya. Jadi
sekarang kita coba praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, kita coba praktekkan. Kita coba praktikkan dengan menggunakan 2 kalimat saja. Apakah kita bisa membuat sebuah perangkat pembelajaran, dalam hari ini secara spesifik adalah rencana pembelajaran. Dengan catatan, tadi itu ya saya ulangi, Bapak Ibu sudah mengisi seperti apa yang saya share di kolom chat. Mungkin kalau di YouTube bisa di ini ya, kalau di YouTube bisa di share juga Bapak Agung. Kalau misal ada yang lihat di YouTube, ini kita coba mulai Bapak Ibu ya. Kita coba berikan instruksi. Sebentar, saya kemarin sudah coba-coba. Nah ini. Oke. Sekarang saya akan berikan instruksinya di kolom chat ya. Saya berikan instruksinya di kolom chat. Bapak Ibu mungkin tujuan pembelajarannya bisa diganti. Silakan. Itu. Jadi seperti itu ya. Kalimatnya hanya perintahnya ada 2 kalimat di situ Bapak Ibu. Hanya ada 2 perintah kalimat di situ. Ini saya besarkan ya. Di situ ada 2 kalimat saja. Yang pertama adalah ini ya. Ini pembukanya. Kalimat perintahnya minta buatkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait sumber energi dengan tepat. Kemudian durasinya minta 2 jam pelajaran atau 70 menit. Ini saja. Bisa dicoba Bapak Ibu. Jadi kita bisa praktikkan secara langsung ya. Nah, setelah seperti ini, maka kalau kita send message, maka ChatGPT akan mulai membuat tujuan pembelajaran, durasi, kemudian langkah-langkah pembelajaran, tujuan, pendahuluan, nah, itu kegiatannya ya. Nah, ini Bapak Ibu asesmen awal. Oke ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ya. Ini sudah sangat insightful sekali ya jawaban dari ChatGPT ini ya. Jadi jawaban dari ChatGPT ini ketika kita baca mulai dari awal ya, tujuan pembelajaran, jelaskan ini tujuan pembelajarannya, pendahuluan, tampilkan berarti nanti saya harusnya menampilkan gambaran umum tentang sumber energi. Kemudian nanti saya menggunakan ini langsung garap habis ini Pak. Iya. Ya, alhamdulillah kalau langsung garap ya. Nanti saya jelaskan ini bagaimana mengintegrasikan ini ke dalam RPP untuk observasi praktik kinerja yang di PMM gitu. Saya cobakan slide. Iya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ya. Jadi susunannya sudah sesuai dengan apa yang kita minta tadi itu ya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, kemudian gaya belajarnya ya, langkah belajar, gaya belajarnya seperti ini, susunannya sudah sesuai. Nah, dengan membuat seperti ini akan memudahkan kita untuk menemukan ide-ide baru dalam pembelajaran di kelas. Ya. Jadi nanti enak ini kalau membuat metode slide dan kelebihannya Bapak Ibu apa? Kelebihannya kalau kita tidak cocok, ini ya, tidak cocok dengan saya ini, silakan Ibu dan Bapak bisa regenerate ini sebanyak yang Bapak Ibu mau. Misalkan saya coba regenerate ini ya, saya coba regenerate ini. Ini ada gaya lainnya dalam ini ya. Dalam apa itu? Dalam penyusunan perangkat ajarnya. Nah, ketika Bapak Ibu bilang loh, kok jadi seperti ini? Kayaknya enakan yang tadi deh. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang tombol ini, 2 ini. 2 dari 2 ini. Bapak Ibu bisa klik, nanti akan kembali kepada jawaban yang pertama. Seperti itu. Akan kembali kepada jawaban yang pertama Bapak Ibu. Nah,
Misalkan, duh, ini kok tidak cocok, ini kok tidak cocok. Nah, namanya manusia ya, kok tidak enak ini kita buat apa namanya? Saya mau buat untuk nerangkan ke anak-anak. Ya silakan di-generate ulang saja, meskipun sampai 1000, ChatGPT tidak akan ngomel. Tidak mungkin seperti manusia, Bapak Ibu ya. Kalau manusia suruh buat lagi apa? Tidak tahu cocok. Tidak ono cocoknya gitu kan. Kalau ChatGPT maka dia akan memberikan jawaban-jawaban terus-menerus sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalkan ini ya, ini kayaknya cocok sih. Tujuan pembelajarannya ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi ini dijabarkan seperti ini. Kemudian langkah pembelajarannya adalah ini, gunakan infografik yang menggunakan ilustrasi, tampilan diagram. Apakah ini nanti kita langsung copy paste ke dalam apa ya? Ke dalam Word, kemudian nanti cetak supaya kita bisa gunakan di kelas? Ya tentu saja tidak, Bapak Ibu. Tentu saja tidak. Tidak serta-merta seperti itu. Karena memang ada beberapa hal yang perlu kita personalisasi lagi gitu. Tapi setidaknya gini, setidaknya kita mempunyai insight atau punya pandangan bagaimana sih caranya melakukan pembelajaran dengan gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik itu seperti itu. Kenapa ChatGPT ini menjawab singkat-singkat seperti ini, Bapak Ibu? Jawabannya sih simple. Karena kita juga memberikan perintah yang singkat. Ya, misal ya. Misal ini misalkan ya. Misalkan ini. Misalkan kita memberikan perintah yang seperti ini. Yang panjang misalkan. Buatkan kegiatan yang dapat melatih anak untuk kreatif, kolaboratif dan gitu ya. Terus kita sudah perfeksionis sekali sudah ya. Nah, maka dia juga akan jawab secara perfeksionis. Ya. Tapi dia juga menjawabnya tidak sembarangan, Bapak Ibu. Dia tetap memperhatikan apa yang Bapak Ibu tuliskan di consume instruction ini. Seperti itu. Dan terima kasih kepada Bapak Agung Jaka ya, kemarin sudah memberikan saya sedikit catatan tentang prompt ChatGPT-nya. Ini juga saya juga sambil belajar juga bagaimana cara membuat rencana pembelajaran yang baik. Saling berbagi, Pak Aris. Ya, oke. Jadi kenapa dalam kegiatan ini saya menekankan pada pembuatan rencana pembelajaran, Bapak Ibu? Ya karena pembelajaran di kelas akan berhasil kalau rencana pembelajarannya juga bagus. Semua perlu perencanaan yang matang, yang bagus, agar nantinya pada pembelajaran itu juga menjadi maksimal dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan ChatGPT itu bisa mengoptimalkan hal tersebut melalui apa yang saya sampaikan dari awal. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ChatGPT ini juga bisa memfasilitasi saya, misalkan ya, ini. Saya buka apa ini Bapak Ibu? Pelaksanaan kinerja ya. Nah, oke. Jadi ini adalah ini ya pelaksanaan kinerja ya. Jadi kolomnya seperti ini. Memang saya belum mengumpulkan sama sekali. Ini saya mengaku Bapak Ibu. saya orangnya senang belakang-belakang. Memang saya khawatirnya nanti ada perubahan lagi. Tapi jangan ditiru ya. Ini saya senengannya belakang-belakang terus ini. Mengumpulkan PKRI istilahnya kalau orang Probolinggo. Nah, gini, pada ini ya, pada langkah observasi kelas itu ada yang namanya cek langkah observasi. Nah, di sini
Bapak Ibu diminta untuk salah satunya adalah mengupload RPP ya, rencana pelaksana pembelajaran yang sesuai dengan, nah ini, sesuai dengan indikator yang akan diobservasi oleh atasan. Ini. Nah, kalau kita misalkan sudah, kita tidak membuat RPP yang seperti tadi dah. Kita punya RPP yang sudah di file ada, kita sudah cetak ada. Apakah itu bisa digunakan? Bisa, tapi Bapak Ibu lakukan penyesuaian melalui ChatGPT ini. Bagaimana caranya? Caranya tentu saja seperti tadi, kita buka ya, kita buka pengelolaan kinerja kita, kemudian kita lihat, cek langkah observasinya, kemudian kita klik ini Bapak Ibu. Kita klik bagian ini, kita klik bagian cek rubrik observasi. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu seperti ini. Ini kan kalau di perencanaan itu kan kita disuruh milih salah satu atau ngeklik ketiga-tiganya ya. Apa yang akan kita minta tim observer itu mengobservasi kita dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini ada tiga hal yang harus dilakukan oleh guru. Ada baiknya tiga hal ini, perilaku ini ya, maksud saya perilaku ini Bapak Ibu guru integrasikan ke dalam RPP yang sudah ada mungkin. Misalkan aku enggak pakai yang lainnya dah, aku pakai yang sudah ada saja gitu. Lalu bagaimana kita bisa menganalisis bahwa itu sudah sesuai dengan perilaku yang dianjurkan? Kita bisa minta bantuan ChatGPT Bapak Ibu. Baik dalam mengobservasi dalam menganalisis itu maupun merubah RPP itu dengan memasukkan unsur-unsur perilaku ini ke dalam RPP. Itu bisa kita lakukan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian semisal saya mau buka ini ya, maaf sebentar. Saya akan membuka sebuah RPP. RPP itu sudah ada contohnya ya, contoh RPP-nya mana ya? Sebentar Bapak Ibu. Mohon maaf. Oke, ini aja dah. Daripada lama ya. Nah, misalkan gini. Misalkan saya mempunyai RPP kelas 3 ya. Saya kembali ke ChatGPT. Saya mempunyai RPP kelas 3. Dalam kegiatan inti itu, nah, dalam kegiatan intinya, RPP itu menyampaikan seperti ini. Siswa mengamati gambar pada buku teks halaman 2 dan menceritakan tentang kisah Siti yang tiba dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, guru memantik rasa ingin tahu siswa. Ini merupakan RPP K13 Bapak Ibu pada kegiatan intinya. Nah, bagaimana caranya kita mengintegrasikan ini ke dalam pengelolaan kinerja itu? Tentu saja kita copy pastekan ini perilaku yang diharapkan. Misalkan perilaku yang dianjurkan yang ini ya. Kita coba copy, salin di sini. Kemudian kita pastekan. Nah, ini sudah ada. Anggaplah ini A, ini B. Ya. Oke, ini A, ini B. Nah, sebagai jembatannya, kita bisa memasukkan perintah mungkin seperti ini. Kita bisa memasukkan perintah seperti ini. Nah, kita bisa masukkan perintah seperti ini. Integrasikan teks di atas, ya ini. Integrasikan teks di atas dan di bawah ini dengan mempertahankan struktur teks di atas. Jadi nantinya dia akan menjawab tapi tetap mempertahankan struktur seperti ini. Mungkin susunan ya.
kita coba susunan teks dan pertahankan susunan teks di atas. Oke, seperti ini. Kita coba ya, apakah ini berhasil atau tidak. Oke, nah. Oke, ini sudah ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kegiatan inti ini sudah dimasuki oleh visualisasi ya. Coba kita lihat apakah di sini ada visualisasinya. Nah, ini siswa diajak untuk mengamati gambar. Berarti sudah masuk ya. Kata-katanya juga sudah masuk. Sepertinya sama sih. Siswa ya, ini menceritakan tentang kisah Siti. Kemudian guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Diskusi singkat berdasarkan. Oke, mengajukan guru dapat. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi, oke, di sini ada membaca juga ya. Kita coba lihat. Siswa diminta membaca. Siswa diberi tugas untuk membaca wacana berjudul menunjukkan. Nah, ini guru menunjukkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman. Nah, ini sudah masuk, sudah masuk 2 perilaku yang diharapkan. Nah, ini guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi yang memudahkan pemahaman peserta didik. Di sini masuk ke dalam ini. Nah, menunjukkan visualisasi yang memudahkan. Nah, ini. Nah, kalau Bapak Ibu memang kurang puas dengan jawaban ChatGPT itu, Bapak Ibu selalu bisa minta untuk ChatGPT ini men-regenerate ulang. Nah, ini guru menampilkan. Nah, ini guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi. Guru menampilkan visualisasi atau ilustrasi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa masukkan penyesuaian-penyesuaian ini ke dalam RPP Bapak Ibu atau modul ajar Bapak Ibu yang nantinya bisa Bapak Ibu upload, dan nanti yang Bapak Ibu harapkan adalah perilaku yang diharapkan pada penilaian observasi itu Bapak Ibu bisa lakukan di dalam kelas. Kita coba misalkan yang ini Bapak Ibu ya. Kita coba misalkan yang ini. Nah, ini. Langkah-langkah gaya belajar. Kalau ya, oke. Ya mungkin silakan, enggak apa-apa lah daripada ini. Bapak apa Ibu Nurul? Dalam langsung pertanyaan. Oh gitu. Saya selesaikan dulu aja ya. Oh, nggih. Baik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat dari saya tentang ChatGPT dan bagaimana custom instruction itu bisa mengoptimalkan ChatGPT sehingga nantinya dapat membantu Bapak Ibu dalam penyusunan perangkat ajar. Kemudian yang berikutnya, refleksi saya adalah dengan menggunakan bantuan AI dalam kurung ChatGPT ya, maka mempermudah guru melakukan penyusunan perangkat ajar dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan belajar pada siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil belajar siswa meningkat dilihat dari hasil LKPD yang dilakukan pasca pembelajaran. Meningkat di mana rata-rata siswa berhasil melewati KKM yang ditetapkan. Jadi seperti itu. Oh, maaf, ini masih belum berubah ya? Sebentar, saya dari ngomong ini belum ada perubahan ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi penjelasan singkat saya tentang custom instruction dan pemanfaatannya di ChatGPT. Ini merupakan refleksi dari saya. Kemudian yang terakhir tentu saja terima kasih Bapak Ibu Kombel Kopi Cantik Kecamatan Kanigaran
sudah memberikan fasilitas saya dalam berbagi bersama Bapak Ibu semuanya, walaupun ini di siang hari yang memang jam rawan ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ini saya promo. Kalau Bapak Ibu menyempatkan, silakan buka channel YouTube saya, Batiar Aris. Insya Allah saya nanti akan memberikan tips-tips di sana dan lain sebagainya. Sebagai penutup, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, kata-kata saya, tutur kata saya, perilaku saya yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir tadi. Semoga Bapak Ibu berkenan dan ilmunya bermanfaat untuk bisa dipraktekkan agar kualitas amin ya rabbal alamin. jadi lebih baik dan kita bisa memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izin ya Bapak Aris untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Baik, silakan. Ini sudah banyak yang mengantri. Terima kasih. Bismillah. Sudah tidak sabar Pak Aris. Wah, meskipun siang hari masih tetap semangat. Sebentar. Monggo open mic, saya tunjuk dulu. Monggo Ibu Agustina. Disiapkan pertanyaannya, monggo. Monggo Ibu Agustina. Mungkin mic-nya ya. Ibu Agustina, monggo open mic dulu. Monggo. Oh, tidak terdengar Ibu Agustina. Saya langsung ke penanya kedua saja. Mohon maaf nih Ibu. Monggo Ibu Ovi Pramudiasari. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Aris. Saya Ibu Ovi dari SD Sukabumi 4. Yang mau saya tanyakan, sebetulnya saya ChatGPT ini sudah tahu Bapak dari beberapa tahun yang lalu. Saya sudah pernah menggunakan juga. Tapi ketika saya mencoba menggunakan ChatGPT, kok rasanya tidak serak seperti yang Bapak katakan tadi. Kurang gini, kurang begitu gitu nggih Pak nggih. Nah, ternyata kelemahan saya adalah di perintahnya, Pak. Saya tidak memahami logika-logika perintah seperti yang Bapak sampaikan tadi, terus juga yang Bapak berikan tadi di kolom chat dokumen itu sangat-sangat lengkap. Akhirnya ketika di enter, dijadikan ini kok modulnya terlihat lebih bervariasi kalimat-kalimatnya dan lain sebagainya. Ternyata memang saya lemahnya di perintah. Di logika perintahnya itu Pak. Nah, kebanyakan wanita, ini cerita gender ya Pak ya. Kebanyakan wanita itu kan memang lemahnya di logika ini Pak ya. Dia logikanya enggak main kan gitu ya Pak ya. Lebih enak memang logikanya laki-laki, pria. Laki-laki. Iya betul Ibu Bu Nurul gitu. Nah, mungkin sedikit tips Pak untuk saya melanjutkan ChatGPT ini ke depannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan lebih mudahnya begitu Pak. Kalau Bapak tadi kan menjabarkan rinci gitu ya, perintahnya satu persatu untuk ini, untuk kegiatannya, untuk langkah-langkah dan lain sebagainya, harus begini, harus begitu. Nah, itu sangat lengkap sekali. Nah, kalau ketika saya membuat ChatGPT ya, seperti yang kemarin yang tadi Bapak sampaikan, sing gampang kayak gini, modul ajar matematika pecahan. Enter, loh kok kayak gini jadinya. Itu pengalaman. Akhirnya saya tinggalkan, loh kok malah ruwet ya, enakan download di internet aja lebih bervariasi. Mungkin itu aja tipsnya untuk kita yang wanita, memudahkan kita logikanya itu bagaimana. Itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, tidak apa-apa Bapak. Santai saja. Baik.
Terima kasih kepada Ibu Ovi dari Sukabumi, SD Negeri Sukabumi 4 ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi Bu Ovi ya, memang kalau bicara tentang logika ini saya sampaikan di awal. Saya juga belajarnya itu dari trial and error Bu Ovi. Jadi ketika saya menyampaikan ke ChatGPT saya minta seperti ini, dia menjawabnya itu lain, maka oh berarti perintah saya yang kurang pas kepada ChatGPT itu. Saya coba yang lainnya. Mungkin seperti ini, mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Nah, dengan trial error yang saya lakukan itu, akhirnya ketemulah yang tadi itu, custom instruction itu, gitu. Sebenarnya cara yang mudah ya memang begitu, Bu Ovi. Ketika Bu Ovi sudah menemukan perintah yang pas, yang Bu Ovi inginkan, ChatGPT jawab, Bu Ovi masukkan kepada custom instruction itu. Gitu. Supaya apa? Bu Ovi tidak lagi mengulang kembali apa yang Bu Ovi inginkan dari ChatGPT. Tidak kayak biasanya yang perempuan inginkan dari laki-laki kan harus diulang lagi, diulang lagi. Ya. Kalau ChatGPT diberitahu satu kali sudah, oh iya paham wes gini. Memang karakteristiknya seperti ini. Jadi seperti itu Bu Ovi. Jadi saran saya memang cara yang paling mudah ya Bu Ovi pakai custom instruction itu. Supaya apa? Ketika Bu Ovi sudah menemukan formula yang pas agar ChatGPT menjawab sesuai dengan keinginan hati Bu Ovi, maka masukkan perintah itu ke dalam custom instruction yang paling bawah. Yang bukan yang paling bawah, yang bawah. Ini saya coba buka lagi ya. Oh, sorry. Bukan. Oke, saya buka lagi yang ini. Nah, jadi apa yang saya tuliskan di sini nih Bu Ovi, ini adalah pengalaman saya ya. Jadi pengalaman saya ketika saya jawab ini, terutama yang bawah Bu Ovi. Jadi bagaimana cara ChatGPT untuk merespon Anda? Ini kan logika yang dimaksudkan oleh Bu Ovi. Jadi yang Bu Ovi inginkan tuliskan di sini. Misalkan kok nyar-nyar jawabannya? Ya Bu Ovi tulis aja format tanggapan. Berikan tanggapan yang jelas, teratur dan rangkum poin di awal. Nah ini kalimat-kalimat di sini ini adalah hasil dari saya mencoba untuk memberikan pertanyaan kepada ChatGPT itu, dan kebetulan kalau sudah pas jawabannya saya simpan di sini supaya saya tidak mengulang-ulang kembali, agar ChatGPT juga menjawab tetap seperti itu, mempertahankan jawaban seperti yang saya inginkan. Seperti itu sih Bu. Kalau misalkan logika ya, kalau main logika saya juga ini ya seperti saya sampaikan tadi, untuk ketiga kalinya ya saya sampaikan bahwa trial and error itu saja sih saya. Seperti itu. Semoga ini bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Intinya mencoba dan terus mencoba gitu. Benar itu. Atau bisa mencari yang sudah mencoba dan menerapkannya, itu sudah. Itu lebih mudah kayaknya ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Arif. Monggo Bapak. Ada yang mau bertanya lagi? Monggo. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Ayo Pak Denny. Monggo Pak Arif mau bertanya? Sudah Pak Agung, menyimak mawon Pak Agung. Coba mungkin di Padletnya Mbak Faik. Oh. Ini ada pertanyaan dari Padlet, Pak Aris. Saya bacakan, nggih. Halo? Ya, silakan. Nggih, nyun sewu, izin Bapak. Dari Ibu Ardia Suryawati, SPDSD, dari SD Negeri Trewong Kidul 1. Melalui ChatGPT, apakah bisa kita membuat alat peraga berupa gambar atau anime, Pak?
Sampun? Nggih, sampun. Iya. Ada 2 pertanyaan, Pak. Apa Oh iya, langsung silakan. 2 pertanyaan? Silakan. Monggo, Silakan. dari Ibu Maimunah. Apa kelebihan ChatGPT dalam memaparkan materi kepada peserta didik di kelas? Saya ulangi lagi, dari Ibu Ardia, apakah bisa kita membuat alat peraga berupa gambar dan anime? Kemudian dari Ibu Maimunah, apa kelebihan ChatGPT dalam memaparkan materi kepada peserta didik di kelas? Yang saya buka, Pak, monggo. Iya. Dari Pertanyaan nomor penanya. 1 ya. Jadi, apakah ChatGPT ini bisa mengenerate gambar sesuai yang kita inginkan? Misalkan, buatkan saya gambar organ jantung, misalkan. Bisa dan tidak bisa. Jadi bisa dan tidak bisa. Bisanya, gini, bisanya kalau kita, seperti saya sampaikan tadi di awal Bapak Ibu ya, mohon izin share screen dulu ya, share lagi, mohon maaf. Saya coba jabarkan aja di sini biar lebih enak. Baik, ini ya. Jadi, nah ini, saya kembalikan ke sini lagi Bapak Ibu ya, sebentar saya ngecat aja biar nggak mengganggu. Nah, apakah ChatGPT bisa untuk mengenerate gambar, untuk mengenerate musik, untuk mengenerate suara, untuk mengenerate video, dan lain sebagainya dalam pembelajaran? Bisa Bapak Ibu. Cuman ada harganya gitu. Ya itu masalahnya. Ya, cuman ada harganya. Jadi di sini ada pilihan 3.5 dan GPT-4. Nah, ketika kita sudah berlangganan kurang lebih 300.000 tiap bulannya, maka kita bisa memakai fitur-fitur itu, membuat gambar sesuai dengan kita inginkan. Karena apa? Di sini ada yang namanya DALL-E Bapak Ibu. DALL-E itu adalah saudaranya ChatGPT. Tapi DALL-E itu bisa mengenerate gambar. Bisa membuat gambar yang kita inginkan. Misalkan coba buatkan kuda naik pesawat terbang jatuh ke air misalkan. Bisa seperti itu. Tapi permasalahannya yang kita gunakan adalah yang versi gratis. ChatGPT 3.5. Maka itu tidak bisa kita lakukan karena ChatGPT 3.5 seperti yang saya sampaikan di awal itu hanya menjawab sesuai dengan database yang ada di server ChatGPT. Walaupun ChatGPT ini menggunakan koneksi internet tapi tidak bisa mengakses internet untuk mencari jawaban. Karena apa? Itu merupakan fitur premiumnya. Seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang gini, pertanyaan lanjutan sekarang gini mungkin. Database di ChatGPT itu sampai kapan? Jadi GPT 3.5 ini database-nya hanya sampai tahun 2022. Ketika dia minta untuk misalkan coba tuliskan spesifikasi Samsung Galaxy S4 Ultra misalkan, maka dia tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Samsung Galaxy S4 Ultra itu keluarnya pada Januari 2024. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Apakah ini nanti akan berkembang terus? Pasti akan berkembang. Jadi ketika nanti akan keluar GPT 4.5 atau 5, maka GPT 4 ini akan gratis. Maka database-nya di sini ada tahun 2023. Seperti itu seterusnya. Alternatifnya Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Oke, ini namanya Copilot. Copilot itu memang tidak mempunyai personalisasi seperti ChatGPT seperti ini. Tapi Copilot ini menggunakan mesinnya atau menggunakan engine dari ChatGPT, yaitu ChatGPT 4.0. Itu. Jadi kalau saya sudah ya, kalau saya ditanya mana yang
yang paling enak dipakai? Yang paling enak dipakai tergantung. Kita mau bikin gambar, pakai ini. Kalau kita mau serius kerja, kita pakai ChatGPT 3.5. Gitu. Misalkan ya, ini misalkan gini. Misalkan di sini kita coba buat gambar, buat gambar organ pernapasan manusia. Ya, nanti oke, berarti kurang spasi. Nah, ini dia akan mulai mengenerate. Nah. Jadi dia akan mulai mengenerate itu. Sebenarnya Copilot ini dengan ChatGPT ini ya sama sih, sama anak perusahaannya ya. OpenAI ini juga miliknya Microsoft. Nah, ini. Jadi seperti inilah kurang lebih organ pernafasan manusia ya. Jadi seperti ini merupakan gambar yang di-generate langsung dan insya Allah ini tidak ada di internet kalau Bapak Ibu coba cari. Gitu. Seperti itu loh. Biasanya kan Bapak Ibu kan kalau di aplikasi HP itu kan bisa regenerate gambar-gambar gitu ya. Seperti itu sama. Jadi ya ini alternatifnya ini. Tapi kalau kita misalkan kita coba ya. Misalkan kita minta dia itu untuk membuat perangkat ajar misalkan. Apakah sesuai dengan ini? Misalkan ini ya, saya copy, saya buat di Copilot sini. Jadi seperti ini ya. Oke. Nah, dia akan memberikan jawaban seperti ini. Apakah langkah pembelajaran ini salah? Tergantung. Tergantung apa ini sesuai dengan yang diinginkan Bapak Ibu dalam susunannya, ataukah Bapak Ibu memang cocok dengan langkah-langkah pembelajaran ini. Seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin personalisasi, pakailah ChatGPT ini, yang bagian gratis saja, kemudian lakukan personalisasi pada responnya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya Bu Adia. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bu Maimunah. Ya, Bu Maimunah. Apa tadi Bu? Mohon maaf. Apa kelebihan ChatGPT dalam memaparkan materi kepada peserta di dalam kelas? Baik. Peserta didik dalam kelas. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Agung Jaka tadi ya di awal ya. ChatGPT itu alat Bapak Ibu. Yang memaparkan itu kita. Ya kan? Jadi kelebihan ChatGPT itu apa? Tidak ada kelebihan dari ChatGPT. Yang mempunyai kelebihan itu adalah kita sebagai guru. ChatGPT itu hanya alat bantu agar kita bisa memaksimalkan kualitas pembelajaran di kelas. Semisal, nah ini saya berkaca lagi kepada Bu Ovi tadi itu ya. Semisal kita memberikan instruksi yang kurang spesifik kepada ChatGPT, kemudian kita menganggap ChatGPT itu tidak sesuai dengan jawaban kita dan kita meninggalkan ChatGPT, apakah ChatGPT yang salah? Tidak. Kita yang mungkin saja memberikan perintahnya kurang tepat. Kita bisa melakukan trial error tadi itu, seperti yang saya sampaikan. Jadi kita sebagai pilotnya adalah yang paling utama. Apakah kita bisa memberikan pemaparan yang baik dari bantuan dari ChatGPT itu, atau kita ya tetap saja gitu-gitu aja. Karena apa? Saya tekankan sekali lagi bahwasanya seperti yang disampaikan Pak Agung tadi juga, bahwasanya ChatGPT ini hanya sebuah alat untuk membantu kita dalam memaksimalkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Seperti itu Ibu Nurul. Sudah Pak. Matur nuwun Bapak ya. Atas jawabannya. Ada satu penanya lagi, monggo. Tadi Bu Wiwi Junaida ngacung. Monggo Ibu Wiwi.
Monggo satu penanya lagi. Apakah ada lagi? Ibu, ada lagi? Monggo. Ibu Wiwit tadi? Boten jadi nggih, enggak jadi. Tidak jadi. Yeah. Enggak jadi pertanyaan. Oke. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban Bapak yang sangat luar biasa ini. Materinya juga, alhamdulillah sudah berbagi ilmu. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah di ujung acara. Bagi yang belum puas dan belum berkesempatan untuk bertanya, bisa disampaikan pada grup komunitas belajar ngopi santik atau pada link Padlet. Boleh. Monggo disampaikan untuk yang belum berkesempatan. Maka daripada itu mohon izin Bapak untuk bisa menyampaikan closing statement pada siang hari ini. Bapak Aris. Iya, monggo. Ya, silakan. Monggo Bapak, waktu dan layar kami persilahkan untuk Bapak bisa memberikan closing statement terakhir. Saya. Oke, Bapak. Biar kita bisa bawa oleh-oleh. Masih menyimak. Iya. Duh, gimana ya? Saya ini kondak siap closing statement ini. Baik. Oke. Oke. Baik, gini ya. Baik teman-teman ya. Sebagai guru, kita semua adalah pendidik yang dijadikan cerminan oleh siswa-siswi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tutur kata kita, semuanya menjadi cerminan dari siswa-siswi kita. Pun itu dari pengetahuan kita mengenai teknologi dan informatika. Teman-teman jangan sampai merasa ketika umur sudah banyak ya, jangan sampai teman-teman merasa minder untuk mempelajari hal baru dan memutuskan untuk tidak mempelajari hal baru tersebut, karena belajar itu sepanjang hayat. Dan ketika kita sudah berhenti belajar, maka kita sebagai guru tidak bisa lagi mengantarkan siswa-siswi kita untuk mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Terima kasih, itu saja closing statement dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya. Senang sekali kita bisa berbagi ilmu dan belajar bersama Bapak Aris Bahtiar. Silahkan disebarluaskan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini agar banyak orang yang bisa mengambil manfaat pada kegiatan berbagi praktik baik, pemanfaatan custom instruction pada ChatGPT untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link presensi di grup kolom chat ini. Ikuti terus kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar ngopi santik, saling belajar, saling berbagi, saling berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sebelum ditutup, marilah membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Nurul Kumaria Faik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa jangan keluar dulu, nggih. Aman, nggih. Bersama ya. Nggih. Monggo Pak Operator.